katanya? Jangan dekat sini gitu ya. Dibilang sama kakak. Oh, Iya. Oh ya. daripada kalian kelapa gitu ya. Apa? Anu ada di ya. Nah, dari bapak-bapak. Dan oh iya Pak, sebelumnya semuanya. Ini yang tidak berapa? Sudah berapa? Dari 2010-an. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di tim Pagaraga Channel. Oke baik pemirsa, kami mohon maaf sebelumnya karena kami sudah lama tidak mengupload video terbaru. Karena pun kita dihalang oleh cuaca yang pertama, dan yang kedua untuk mencari lokasi ini cukup susah gitu. Dan di sini kita udah berada di salah satu kaki atau lereng gunung di daerah Gunung Bintan. Nah jadi di belakang kita ini sudah ada salah satu tempat yang sudah hampir lama terbengkalai. Nah bisa dilihat mungkin di sebelah kita nih ada dari mulai rumah kosong, sana juga ada gedung-gedung. Nah jadi di belakang kita sudah ada rekan-rekan dari Kak Ayu, Mbak Pridoyoso dan yang lainnya. Mungkin kita bisa langsung ke sana dan kita tanyakan kepada narasumber bagaimana apa aja yang udah terjadi di daerah sini. Mungkin kamera bisa langsung diikutin. Oke, jadi sini saya juga bukan sendiri, saya juga ditemani oleh Kak Ayu. Nah, mungkin Kak Ayu kita nih kan sudah ada di lokasi yang bisa bilang asing nih sama kita nih, ya kan? Kami di lokasi baru. Iya, betul. Pertama dari sekian banyak saya bikin vlog. Ini baru Ini tempat terekstrim. Yang pertama terekstrim dan yang kedua jalan kami ke sini hampir 3 jam. Kami masuk ke 3 jam. sini udah disambut. Betul. Nah, jadi tengok aja. Gini aja, karena kami pun di sini kan orang asing, jadi kami pengen ada teman di sini, mungkin dari Bang Didi mungkin bisa perwakilan dari teman-teman yang lain untuk masuk ke dalam frame kamera. Mungkin Bang Didi? Boleh. Oh, bisa Kak Ayu. Ya. Oke Bang Didi. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi mungkin yang rekan-rekan pernah lihat di video sebelumnya, sebelum benar-benar uploadan terakhir kita. Nah, ini di sebelah saya ada Bang Dedi. Nah dia ini juga termasuk salah satu kru juga, saudara kita. Dan beliau ini kebetulan tinggal tidak jauh dari tempat ini Bang ya. Iya benar. Nah mungkin kita akan coba berkeliling dulu sebentar. Mungkin kita akan ditemanin Ki Aling dan Mbah Pridoyoso untuk melihat dulu apa eksistensi yang sudah ada. Dan selanjutnya kita akan minta kepada narasumber untuk menjelaskan apakah benar gitu. Dan apa aja pengalaman narasumber setelah berjaga di sini mungkin puluhan tahun ya Bang ya. Iya, Nah, saya puluhan potong tahun deh. di sini. Kita kayaknya udah di ini deh. Sudah disambut ya. Iya. Mungkin Saya ya. lihat ada orang di situ tadi. Jadi mungkin biar kita Cukup nggak, aktif ya di sini. karena saya juga udah penasaran nih apa sih yang ada dalam nih. Mungkin kita bisa minta Mbak Pridoyoso, yuk kita explore dulu. explore tempatnya. Atau kita narasumber. Kita Oh langsung sambil narasumber ya. berjalan, Mungkin Pak, kita panjang mana narasumbernya? kita Oh mungkin Bapak silakan. sambil berjalan. Silakan Pak. Selamat Masuk, Pak. malam Pak. Oke baik. Salam ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Pak, Jadi ini Pak, kita sekalian mau explore. ya betul. Jadi kita melihat dari kami datang kayaknya kita sudah disambut. Iya Ya Pak ya, mungkin bisa ngasih tahu kami di mana tempat yang bisa dikatakan cukup rawan dan cukup eksistensinya. Tapi cukup sebelumnya aktif maaf gitu, dulu, kalau kami boleh tahu nama Bapak siapa Pak? Gitu. Oh Bambang. Oh Pak Bambang ya. Iya. Bapak menjaga tempat ini sudah berapa lama Pak? Sudah lama sekali sih, mungkin udah puluhan tahun. Wow. Iya puluhan tahun. Sudah puluhan tahun, berarti kalau soal eksistensi atau kejadian yang ganjal itu sudah biasa. Sudah dimakan. biasa. Sudah biasa. Oke pemirsa sudah dengar sendiri Sudah dari biasa. narasumber ya. Iya, Mungkin sudah Pak, biasa. dari hal yang terkecil yang biasa hampir setiap hari. ya Bapak alamin itu apa rasakan. Pak? Kalau setiap hari enggak ya. Jadi intinya pas pada waktu kita patroli itu sering nampak bayangan sap, tapi sepintas gitu. Jadi itulah. Jadi saya anggap itu sudah merupakan teman kami gitu. Oh, Jadi karena udah udah terbiasa biasa, Pak ya. iya. Betul. Di sini Iya. bisa ada cerita yang sedikit agak Atau ada pengalaman ada di sini. pernah atau memakan korban atau ada kejadian Oh, yang iya. tidak bisa dilupakan gitu. Iya. Kalau dari awalnya ini daerah ini namanya Bukit Lipan. Oh, Bukit Jadi Lipan. pada waktu itu di tahun 80-an itu pada waktu zaman Sikon masuk pertama kali ke daerah kita ini kan untuk mengolah daripada isian batu ini. Jadi pada waktu itu nggak bisa. Karena kenapa? Dia penghuni sini ceritanya itu tidak mau dipindahkan. Tetapi ada orang yang utusan dari mereka
itu dari Jakarta pada waktu itu kalau nggak salah itu. Jadi mereka berupaya lah untuk bersilaturahmi dipindahkan. Iya. Dipindahkan. Jadi saat itu sering nampak kejadian yang namanya lipan tuh sebesar drum. Itu Masya turun Allah. dari bukit, dari gunung. Jadi kalau dilihat dari nalar kita itu nggak masuk akal. Betul Pak, betul. Jadi turun, memang betul-betul turun. Jadi karena kenapa? Pada waktu itu masyarakat diundang semua untuk menyaksikan sistem pemindahan mereka ini. Jadi ada dikasih garis pita dan melebihi dari batas itu kita melihat turun itu bangsa-bangsa yang penghuninya itu. Kalau di kejadian sini sih sering ya, namanya kecelakaan kerja dan sebagainya Ya, itu kan betul. sering. Iya, ada yang kena tumbur lori, kecelakaan kerja. Jadi di sini tempatnya. Mungkin maaf Pak, saya Iya. agak bergeser sedikit karena saya agak merasakan Iya. kurang nyaman di belakang saya. Mungkin kita sambil berjalan, Oke, sambil sambil Bapak menjelaskan didampingi juga sama Ki bisa, Aling dan betul. Mbah Iya, Pridoyoso, kita bisa melihat atau mengeksplor tempat di mana yang eksistensinya cukup aktif. Iya, Jadi betul. Iya. Mungkin kamera bisa Yuk, duluan kamera, di depan. kita ikut. Oh, jadi kita mau langsung explore ke atas sana ya Pak ya? Iya. Kita langsung ke atas. Iya. Kalau untuk eksistensi yang terparah gitu Pak, bagi Bapak itu benar-benar dia ganggunya udah kelewatan nih. Nah, itu apa Pak gangguannya Pak? Mereka ini tidak mengganggu ya. Jadi hanya sekedar menampakkan. Oh, diri. menampakkan wujud. Iya. Oh. Tapi sekilas. Sekilas, Jadi sekilas. itu ya Pak ya. Tidak mengganggu, tidak. Mengganggu tidak. Tapi kalau semisalkan ada gimana ya? Ada yang datang ke sini gitu kan Pak dengan Iya. niat yang buruk itu. Pasti paling tidak mereka ada mewujudkan diri juga gitu ya Pak ya. Oh, kalau misalnya ada yang datang itu intinya mereka punya tujuan yang tak baik. Itu pasti tersesat di sini. Oh, berarti Iya. mereka nggak bisa masuk ke sini Pak? Bukan masalah tak bisa, dia bisa masuk, ntar gak bisa keluar. Mesti kita bimbing. Sering terjadi seperti itu. Seperti orang-orang yang datang jauh-jauh kan, tahu-tahu dia nongol di situ. Kita tanya, loh mau kemana? Dia bilang mau ke Tanjung Uban. Loh, ke Tanjung Uban ke sana bukan ke sini. Iya benar. Ini daerah larangan karena Lagipun ini perusahaan punya. pedalaman ya Pak ya. Iya, ada 2 kali terjadi seperti itu. Luar nalar. Coba nengok kamera nih. Nah. Coba lihat nih depan nih. Tuh. Ada nampak nggak rumahnya tuh? Nah, ini tempat apa Pak sebelumnya? Ini kantor office. Oh, ini kantor office-nya. Ya Mas, Assalamualaikum. Oke pemirsa. Jadi ini termasuk salah satu tempat yang benar-benar ekstrim yang pernah kita datangi. Dan kita coba, yuk sini. Kita lihat. Ramai. Sini. Lihat belakang saya. Nampak nggak rumahnya? Nah, jadi di belakang ini adalah salah satu kantor office menurut dari Bapak ini. Dari Bapak Bambang Pak ya. Silakan Pak, masuk nggak apa-apa Pak? Iya. Nah, dari Bapak Bambang ini. Dan oh iya Pak, sebelumnya saya mau nanya, ini sudah tidak beraktivitas sudah berapa lama Pak? Dari 2010-an. 2010 sekarang 2023 berarti 13 tahun ya Pak. 12 sampai 13 tahun. Iya. Itu sama sekali tidak ada pekerja lagi Pak ya. Tidak. Kamilah sebagai penjaga di sini. Oke Pak. Mungkin ini kita boleh masuk Pak? Oh, ini nggak bisa masuk. Oh, ini Pak. memang nggak Iya. bisa masuk Pak ya. Iya. Oh, mungkin bisa dikelilingin nggak Pak? Biar Kalau untuk sekedar menjelaskan. keliling boleh. Boleh, ayo Pak. Jadi ini kita sekarang tidak dapat spot untuk masuk ke dalam. Tapi bisa dilihat juga dari kamera ini sudah betul-betul gimana ya? Sudah benar-benar horor. Mungkin kepada Ki Aling dan Mbah Pridoyoso, mungkin sejauh ini kita berjalan nih sudah ada apa saja yang menyambut kita dari tadi. Mungkin Mbah Pridoyoso dan Ki Aling bisa tolong menjelaskan kepada pemirsa. Karena dari tadi juga pertama kali datang kita merasa suasana di sini betul-betul gimana ya. Oke, sebelah saya sudah ada Mbah Pridoyoso. Nah, jadi gini nih Mbah. Menurut keterangan dari Pak Bambang tadi, bahwasanya di sini itu sering sekali ada penampakan ya sekelibatan, dan sosok itu tidak mengganggu secara fisik atau mental, tetapi mereka sering sekali menampakkan wujud. Kalau sejauh ini dari mata penglihatannya Mbah Pridoyoso sudah ada sosok apa Mbak yang sudah hadir?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sewaktu kita masuk dari sana aja, pertengahan itu udah ada nunggu. Jadi itu seperti sosok nenek-nenek lagi nih. Dia nunggu kita. Oh, jadi berarti tadi pas baru masuk ya Mbak ya? Ya. Berarti masih di jalan luar? Ya, Ah. itu ada nenek-nenek buku. Cuman karena niat kita sini hanya ingin bersilaturahmi dengan penunggu-penunggu gaib di sini, jadi saya hiraukan. Tadi sempat surban saya ini ketinggal. Saya ambil motor saya. Begitu saya buka jok, tutup kembali, itu ada, dengar kan? Ada dengar suara nggak? Iya, Bapak dengar Pak ya? dengar. Jadi begitu saya tutup jok kembali, itu seperti ada Iya. sosok tinggi besar, matanya ada 4, merah semua. Itu sepertinya memang dari sosok, bisa dikatakan sosok Gundurwo di bawah sana. Kemudian kalau keterangan bapak ini tadi ada ada yang meninggal di sini. Jadi memang ada seperti jatuhnya arwah gentayangan lah. Jadi seakan-akan arwahnya itu shock ataupun kaget, kok bisa tiba-tiba saya Ramai. eh, Melihat. gini gitu kan. Jadi kalau untuk sebelah kiri juga ada sosok sana, Mbah, ada mungkin saya potong sedikit Mbah. kuntilanak. Ya, tunggu nanti ya. Tantukun, saya mau tanya dulu sama Mbah. Saya mau konfirmasi sedikit. Dari tadi ini apakah pandangan saya, apakah memang benar? Mm-mm. Mungkin yang Mbah maksud yang kecelakaan itu benar nggak sih itu di Mbah? Itu dari Eh, bawah tadi. Saya minta supaya yang kecelakaan kita nggak gugat. Tidak, nggak maksud saya gini loh Iya, Pak. Itu saya Mbah. ngerti. Ah, Cuman ah. karena Kayaknya agak sedikit. kalau dilihat kayak sedih. Iya, benar. Gitu. Jadi bawaan saya ini sekarang ini melo gitu loh. Mm-mm. Kalau memang mau komunikasi ke Mbah, karena saya tidak menyanggupinya. Dan sepanjang kita naik ke atas ini, saya melihat orang besar banget, tapi saya tidak melihat matanya. Benar Mbah? Iya. Ya, Kayak itu. mungkin kita akan mengekspor tempat yang lain karena beliau tidak menginginkan keberadaan kita di sini. Mungkin kita bisa langsung turun, Pak? Boleh? Di atas, Pak. Ke atas. Gini Pak, nanti kita menghindar hal yang tidak kita ingin karena kita akan membackup seluruhnya nih. Iya, Kita bisa eksplor yang lain Pak, boleh? boleh. Silakan Pak. Ayo kameramen, cekidot. Tak bisa terima. Ya, pemirsa, pada malam hari ini baru pertama kali saya merasakan seperti ini gitu loh. Selama saya mengeksplor tempat, saya merasa, ya silakan satu. Tuh ada sosok perempuan. Mungkin dia ingin ya eksistensinya juga diambil. Baru ini saya ya bikin konten ataupun mengeksplor tempat, saya merasa terintimidasi. Bener Mbah Pridoyoso? Saya merasa ditekan karena mungkin beliau tidak terima dengan kehadiran kita selama ini karena sekian lama tidak tersentuh tangan. Boleh kita kesini Pak? Ki Aling, boleh kita masuk sini Ki Aling? Ya, kita explore. Di sini tempat yang kata Mbah Pridoyoso ada sosok perempuan ya Mbah? Apakah beliau masih ada di sini Mbah? Masih. Mungkin kameramen bisa mengambil gambar di tempat yang kita masukin. Bisa dilihat. Cukup luar biasa. Dan narasumber kita pun super luar biasa karena mau menunjukkan tempat-tempat. Aduh. Saya baru kali ini deg-degan pemirsa selama saya konten. Serem-serem ya ternyata. Oke, jadi kita sudah berada di satu titik Pak. Kalau boleh tahu ini tempat apa Pak ya? Ini gudang dulunya. Gudang untuk penyimpanan apa? Pak? Penyimpanan spare part dan sebagainya. Oh, gitu. Iya, gudang. Kalau di titik ini ada kejadian nggak Pak? Di sini tidak. Sini tidak Pak Sini ya? tidak. Sini enggak. Yang biasa terjadi eksistensi itu di daerah mana Pak? Di apa? Di Kuari. Oh, di bawah Di Pak ya? bawah. Oh, nanti kita ke sana Pak ya? Hmm. Oh, gitu. Mungkin kamera bisa disorot. Nggak tahu. Oke pemirsa, kita bisa saksikan sama-sama Mbah Pridoyoso mungkin akan melakukan penarikan. Ya Mbah?
Apakah ada yang mau komunikasi, Mbak? Tidak? Ada yang mau disampaikan? Apakah ada pesan? Sedih. Jadi ini sosok yang mana, Mbak? Wanita. Wanita. Apakah yang ada di belakang kita? Benar? Apa yang dirasakan? Sedih kenapa? Pemirsa, Ki Aling masuk frame. Barusan kita masuk di situ itu ada sejenis batu hitam. Dia minta diambilkan lah, minta dirawat. Kita wujudkan. Minta dirawat. Jadi macam mana, Mbak? Mbak, tapi mungkin gini Ki Aling, mungkin ada yang pesan mau disampaikan salah satu penghuni di sini. Apakah boleh kita melanjutkan bertanya dulu? Lepas itu baru kita melakukan penarikan? Benarnya boleh. Boleh. Pendidikan boleh. Ya. Terserah aja. Macam Kita mana bertanya baik. dulu ya Ki Aling. Boleh. Ada yang mau disampaikan sama beliau? Dia sampaikan Oh, jasad Anda di sini. Benar? Apakah sudah dikuburkan dengan layak? Belum. Jadi apa yang dilakukan? Diperkosa. Sudah selesaikah permasalahannya? Belum. Ada lagi pesan? Sudah, itu aja. Pemirsa, tadi salah satu penghuni yang ada di sini menyampaikan bahwa dirinya pergi dalam keadaan mungkin diperkosa dan dikebumikan secara tidak layak. Nanti kita bisa kirimkan doa melalui Mbak Pedrosa dan Ki Aling. Mudah-mudahan beliau tidak sedih lagi setelah kedatangan kami di sini, memberi doa ya Mbah ya. Kita boleh eksplor tempat yang lain. Kita akan melakukan penarikan. Ada sosok yang ingin mewujudkan barang tersebut untuk dijaga dan dipelihara dengan baik. Bisa? Silakan. Mungkin Mbah Widoyoso, di mana posisi tempat kita untuk melakukan pengambilan barang tersebut? Pak, silakan Pak, masuk Pak. Di sana, ada yang di sana? Ada yang nunjuk ke sana? Boleh saya minta penerangan ke sana? Kita akan melakukan penarikan batu pada malam hari ini. Mudah-mudahan dirawat dan dijaga dengan baik, karena itulah permintaan beliau dengan Ki Aling mewujudkan barang tersebut. Sehabis kita melakukan penarikan, nanti kita bisa sedikit lagi untuk mengeksplor tempat ya Pak ya. Ya, siap. Di mana aja yang bisa kita ambil spotnya. Ya. Boleh mundur lagi, itu ada mobil ya? Di mana? Jalan keluarnya sini ya? Oke. Jika pemirsa di luar sana butuh bantuan Ki Aling, bisa ngubungin Ki Aling di bawah ini, ya. Ya. Oh, kita keterusan buat melakukan penarikan. Ya, Bayu. Situ. Sini Pak, silakan Pak. Mau masuk frame Mas? Mbah Pridoyoso lagi ngambil air untuk kita mewujudkan permata ya Ki Aling? Bukan batu hitam. Itu sejenis batu apa Ki Aling? Kalau saya tahu kurang lebih kayak black sapphire gitu. Oh, kayak black sapphire. Mungkin nanti kita sama-sama mewujudkan dengan Bapak ya Pak ya, bisa menyaksikan Ya. sendiri kita melakukan penarikan batunya. Mungkin airnya sudah ada. Pak, mungkin saya ingin bertanya sedikit lagi Pak. Selain ya kita nggak usah bahas yang kecelakaan. Selain itu apa lagi yang Bapak nampak atau diperlihatkan di sini? Yang lain sih nggak ada. Kayak Jadi gangguan lainnya kayak tidak. cuman beliau Jadi, saja. menampakkan diri aja, sap sekilas gitu. Iya. Ya mungkin mudah-mudahan habis ini beliau nggak begitu rutin menampakkan diri ya Pak ya, Amin, karena ya, kasihan amin. yang jaga ya Pak ya. Iya, amin. Air sudah ada? Yuk. Yuk.
Pemirsa, Ki Aling berusaha mencoba melakukan penarikan. Kita sama-sama menyaksikan. Ki Aling melakukan penarikan. Tapi tempatnya sangat luar biasa. Bagus. Dedi mana dengan Dedi? Ya, tuh. Mau nyoba narik tak? Mungkin salah satu narasumber kita mau coba melakukan penarikan? Boleh, dengan mas-mas kita melakukan penarikan nggak masalah. Ayo, Waktunya. apa belum siap? Nanti aja, oke. Kita serahkan ke Ki Aling ya. Mana Mbah Firdoso? Bah, kita sama-sama menyaksikan ya pemirsa. Ki Aling melakukan penarikan. Nggak ada, Ki Aling? Iya, biar saya tarik ke bawah. Ki Aling dibantu oleh Mbah Deso untuk melakukan penarikan. Lihat ya pemirsa, kita sama-sama menyaksikan penarikan batu, bisa dikatakan black musafir ya Mbah? Black safir apa black safir? Sorry, saya salah. Black safir. Pemirsa di rumah butuh bantuan Ki Aling, bisa menghubungi Ki Aling di bawah ini, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube kami. Bisa pemirsa lihat sama-sama bahwa kami tidak ada rekayasa, ini disaksikan sama tokoh masyarakat setempat dan penjaga tempat tersebut.